sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja mungkin ya. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu materi sebelumnya, mengingat kembali tentang pembelajaran kita, yaitu proses interaksi sosial. Jadi proses interaksi sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas atau aktivitas sosial. Jadi Bapak ingin tahu, saya ingat anak-anak dari pembelajaran sebelumnya kita sampai hari ini, apakah kamu masih memahami apa itu interaksi? Coba Rido jelaskan apa itu interaksi sosial. Interaksi adalah suatu hubungan setiap individu atau seseorang secara langsung atau tidak langsung. Syarat terjadinya interaksi yakini adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini setiap individu saling berinteraksi melalui telepon, HP, pesan, suara, surat, telegram, dan masih banyak lagi. Oke, berarti masih ingat lah ya apa itu interaksi sosial? Ya. Apa itu interaksi? Jadi interaksi adalah suatu hubungan setiap individu atau seorang secara langsung tidak langsung terjadi interaksi, yaitu adalah kontak sosial ataupun komunikasi. Jadi interaksi sosial itu nggak susah kita cari, di mana-mana ada, kita setiap jumpa ataupun kita bisa berhubungan, berkomunikasi, itu adalah suatu interaksi sosial. Oke. Jadi ini ada soal poster tentang interaksi. Nah, jadi kelihatan di sini kan. Nah, ini antara petani, Bapak Kepala Desa sama dokter. Ini saling berinteraksi. Nah, itu salah satunya. Jadi orang itu saling berbicara antara satu dengan satu lainnya, dengan kelompok, dengan individu. Jadi interaksi itu seperti itu, kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu. Jadi kalau dia sendiri, dia bukan suatu interaksi. Oke. Sampai situ paham? Paham, Pak. Nah, selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan kembali tentang contoh interaksi sosial melalui komunikasi. Nah, Ani dan Wiwi adalah teman kerja. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga mereka harus membicarakan untuk berinteraksi mengenai hal-hal mereka butuhkan. Ini merupakan interaksi sosial melalui komunikasi secara langsung. Sedangkan secara tidak langsungnya contohnya seperti yang saya jelaskan di atas, yaitu Andi dan Denny adalah seorang kakak adik, sedangkan menempuh pendidikan kuliah, sedangkan Denny sedang menempuhkan pendidikan SMP. Nah, Andi dan Denny ini tinggal tidak satu rumah. Jadi Andi tinggal di rumah kosan, sedangkan Denny tinggal di rumah orang tuanya. Mereka berpisah oleh jarak yang tidak sulit untuk berkomunikasi secara langsung. Namun dengan adanya teknologi, kontak sosial ini setiap individu saling berinteraksi melalui telepon, HP, pesan suara, telegram, dan masih banyak lagi.
Sedangkan komunikasi ini setiap individu saling berinteraksi dengan berbicara, mengungkapkan segala perasaan. Namun komunikasi ini juga bisa dilakukan melalui kontak sosial seperti telepon, pesan suara, dan telegram. Nah, Bapak ingin bertanya nih pada Rido. Rido pernah nggak saling berinteraksi? Misalnya pernah nelpon Bapak atau Mama lagi dari rumah atau dari kerjaan Bapak gitu? Pernah. Nah, itu biasanya bicarain tentang apa gitu? Bicarain tentang kehidupan di rumah lah. Jadi misalnya ada komunikasi, berarti itu saling berkomunikasi lah ya. Iya, benar. Nah, itu namanya berkomunikasi, berinteraksi sekaligus. Jadi interaksi itu nggak susah, dicari di mana-mana gampang. Dengan surat pun bisa. Mungkin itu kalau surat itu udah lama kali mungkin ya. Lama kali kan. Surat menyurat, nah bisa ada kantoran. Itu salah satu komunikasi juga. Nah, jadi udah paham sampai sini kan tentang interaksi. Udah, Pak. Oke, berarti kamu bagus ya. Mungkin saya akan beri reward pada kamu atau hadiah. Sebentar ya. Oke, mungkin Bapak hanya bisa memberi buku ini. Nah, jadi semakin banyak kamu membaca, semakin mendapat pengetahuan, ilmu. Nah, sering dibaca ya. Iya, Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Makasih lah. Kasih, Pak. Iya. Jadi kamu salah satu murid yang pintar ya di kelas Bapak. Jadi Bapak harap terus membaca, cari prestasi, terus menggali ilmu. Jadi jangan pantang menyerah. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke. Mungkin situasi saat ini kita tetap apa? Mengkondisikan ya. Walaupun suasana seperti ini COVID, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker. Oke. Bukan berarti kita tidak ada komunikasi, tetap berkomunikasi, tetap berinteraksi melalui itu tadi, telepon, pesan suara, telegram. Itu berkomunikasi. Jadi Bapak sampai situ aja. Terima kasih. Pembelajaran hari ini sangat memuaskan bagi Bapak. Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya kita seperti ini lagi. Oke. Jadi mungkin waktunya sudah cukup sampai sini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Apabila ada kata-kata salah dari Bapak minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.